Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Selamat datang di pembelajaran SAP PP Modul dengan saya Ahmad Yusuf Arif. Untuk informasi lebih detail tentang pembahasan SAP PP Modul, Anda bisa lihat di situs saya di sapindonesia.net ya. Di situ saya membahas artikel-artikel tentang pembelajaran SAP PP Modul. Mulai dari master data, kemudian nanti ada planning proses, ada MRP, ya, ada production order execution, dan unik dari pembelajaran ini adalah configuration ya. Dimana kita tahu di semua modul SAP PP, configuration adalah merupakan satu syarat ya, satu syarat seorang konsultan untuk bisa mengimplementasikan SAP di project ya. Jadi ini wajib ya Anda ketahui kalau memang Anda sebagai konsultan. Walaupun bukan konsultan, tetapi ini konfigurasi juga menjadi satu ukuran buat pemahaman SAP PP modul yang lebih dalam gitu ya. Oke, pembahasan kita, diskusi kita kali ini masih melanjutkan materi yang kemarin tentang master data PP, yaitu tentang routing ya. Kemarin saya sudah bahas tentang definisi dan pemahaman tentang routing. Kali ini melanjutkan pembahasan routing tentang routing usage ya. Apa yang dimaksud dengan routing usage ya? Dimana kita tahu bahwa bukan saja routing di dalam master data PP BOM bill of material juga ada yang disebut dengan usage. Usage itu menunjukkan biasanya sama-sama dia baik routing maupun BOM itu sama-sama production. Di situ banyak usage itu bisa digunakan. Jadi artinya routing atau BOM itu bisa digunakan di engineering, di plant maintenance, atau di production dan seterusnya. Nanti bisa lihat di konfigurasi ada berbagai macam-macam aplikasi yang bisa menggunakan routing maupun BOM ya. Kali ini routing usage yang dimaksud adalah routing yang untuk production ya. Oke, di dalam usage ini nanti Anda lihat ada bagian-bagian ya, bagian-bagian baik itu yang production atau assembly, ada juga bagian yang scheduling, ada juga bagian yang capacity planning maupun costing ya. Jadi usage itu bisa dipasangkan di modul-modul yang antara lain 4 ini. Oke, masih ngomongin routing tentang struktur ya. Sekali lagi di sini diungkapkan struktur dari routing ini ada bagian header. Ini bagian header yaitu bagian material, routing group dan sequence gitu ya. Jadi material routing itu dibagi dua, yang bagian header yang berisi material, routing group dan sequence ya. Kemudian juga bagian yang detail. Detailnya itu ada operation itu. Ada operation gitu kan. Ada operation, ada material komponen. Di sini ada material komponen pendukung. Tentu saja ada work center dan ada yang lain-lainnya. Ini mungkin saya bisa gambarkan di sini ada satu contoh routing. Nah, ini contoh ya, contoh tampilan routing. Routing bagian yang header. Tadi waktu Anda masukkan routing, di sini di bagian header itu ada yang disebut usage. Nah, usage ini yang production. Kemudian ada yang status. Status di sini release ya. Biasanya langsung pembuatan routing langsung dirilis agar langsung bisa dipakai di produksi. Kemudian load size ya. Apa yang dimaksud load size yang ada di routing? Saya bisa gambarkan begini. Kalau routing itu kita tahu misalnya di dalam produksi, di dalam area produksi ada 2 line produksi ya, ada 2 line produksi. Nah, di masing-masing line produksi itu
load size-nya bisa berbeda-beda. Misalnya line yang pertama load size-nya 1 sampai 100 misalnya. Kemudian di line kedua 101 sampai 200. Nah, itulah fungsi ya dari load size. Jadi seberapa banyak kapasitas yang bisa dibuat di dalam line produksi ya. Load size itu seperti itu. Lalu di detailnya di operation, nanti Anda lihat juga di operation bagian detail dari routing itu disinilah penempatan work center. Jadi ada operation 10, 20, 30. Nanti work centernya dimasukkan di sini, begitu juga plan ya. Dan data yang di operation dari routing itu adalah duplikat dari data yang work center. Jadi ketika Anda masukkan data work center di sini, maka data-data yang ada di work center ya. Jadi data work center itu sama dengan data yang ada di routing, akan masuk ke routing. Apa ya yang ada data di work center dan data di routing adalah tentang base quantity ya. Base quantity-nya juga akan masuk ke sini ke dalam routing, kemudian activity-nya juga akan masuk ke dalam routing. Ada activity-nya itu ada activity mesin, kemudian setup mesin ya, setup dan labor misalnya atau yang lain-lainnya. Jadi pada saat Anda masukkan work center sebenarnya data itu udah disuplai dari work center, dari master data work center. Oke, itu tentang operation. Kita kembali ke caption berikutnya. Default value profile. Kalau ini sih dalam membuat suatu routing kita bisa memasukkan satu profile dengan tujuan tidak di-input lagi. Misalnya usage kita tentukan tadi kan production, nggak mungkin yang lain ya. Kemudian status juga kita tentukan misalnya 4 ya. Kalau create itu pada saat pembuatan ya. Sebenarnya langsung dibuat 4 aja, rilis gitu. Kemudian base quantity dan operation. Ini format operationnya. Kalau Anda tadi lihat di Word, di tampilan Word ini, operationnya kan 0010, 0020, 0030 ya. Sementara dengan default profile ya, dengan setup default profile kita bisa menentukan urutan misalnya dengan 0001 gitu. Jadi dia 0-nya 3 baru angka numeriknya 1. Jadi ini hanya memudahkan user aja agar tidak salah input. Itu namanya default value profile ya. Lalu komponen assignment. Nah, tadi juga kita sudah bahas bahwa sebenarnya routing itu disuplai dari 2 sisi, yaitu pertama dari BOM, kemudian yang kedua dari work center. Ya, jadi pada saat pembuatan routing, dia akan menempelkan work centernya. Berikut BOM-nya juga akan terambil. Ya, sebagai contoh di sini di routing di operation 10 ini anggaplah BOM-nya, BOM item yang dipakai adalah item 10. Di operation ke-20 tidak menggunakan item, tidak menggunakan BOM, sedangkan di operation 30 dia menggunakan item atau komponen 20 dan 30. Jadi ini di dalam routing ya, di operationnya kita bisa mengassignmentkan komponen. Bisa kita memasukkan komponen. Kalau memang itu di operation itu dibutuhkan komponen pendukung. Kalau tidak ya tidak di-assign gitu ya. Nah ini juga material assignment sama kayak tadi, dia alokasi dari BOM itu juga bisa kita tempelkan ke dalam mesin. Cuman berbedanya di sini ada 2 mesin, tapi routingnya di sini dipakai bersama-sama. Ya, jadi gini gambarannya itu ada mesin A. Ada material A, ada material B, kemudian ini ada routing, di sini ada BOM. Jadi dia material A dan B itu menggunakan routing yang sama ya.
Ini pengertiannya adalah material A dan material B menggunakan routing yang sama, tetapi komponennya bisa disuplai dari dua sisi, ya. Dari sini di item 10, juga dari sini item 10. Jadi material ini kan punya komponennya bisa berbeda, ya. Antara material A dan B komponennya bisa berbeda gitu ya. Paham? Saya ulangi ya. Jadi ini material A dan B. Material A dan B ini dia mempunyai bom, ya. Material A bomnya sebelah kanan, material B bomnya yang sebelah kiri. Akan tapi material A dan B ini menggunakan routing yang sama, ya. Routingnya sama. Jadi ada stepnya operation 10, 20, 30. Akan tapi supply dari pembuatan operation 10 dari komponen yang berbeda-beda, ya. Ini dari sini komponennya masuk, ini dari kanan. Sebentar. Jadi komponen yang mensuplai dari operation 10 dari dua sisi, ya. Sedangkan operation 20 tidak menggunakan komponen dan operation 30 menggunakan komponen dari dua sisi. Jadi sekali lagi bahwa routing juga bisa bisa digabungkan dari BOM dan juga dari box center, ya. Oke, saya kira itu dulu pembahasan tentang routing. Dalam kesempatan lain nanti kita lanjut lagi pembahasan routing. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.